Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa. Sejarah demokrasi di Indonesia mengalami dinamika yang cukup kompleks dan menjalani perkembangan yang sangat dinamis. Secara etimologi atau bahasa, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, demokratia, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Dikutip dari KBBI, demokrasi didefinisikan sebagai bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turun serta memerintah dengan perantara wakilnya atau pemerintahan rakyat. Sejarah demokrasi di Indonesia mengutip dari buku Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia tahun 2012 yang ditulis oleh Nadhirun. Sejarah demokrasi di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20. Pada fase ini, Indonesia masih mengalami penjajahan oleh Belanda dan pemikiran demokrasi modern dari barat sudah mulai masuk ke Indonesia. Tepatnya, anak-anak muda dan mahasiswa yang mengenyam pendidikan di Eropa banyak membaca ide-ide demokrasi melalui buku serta ruang diskusi yang terbuka. Kemudian mereka banyak mendapatkan inspirasi mengenai konsep negara demokrasi yang terbuka dan sangat kontradiktif dengan Indonesia. Generasi pertama yang merasakan bagaimana indahnya demokrasi di negara Eropa adalah Muhammad Hatta yang kelak menjadi wakil presiden Indonesia. Hatta belajar di Belanda dan menyerap berbagai ide-ide demokrasi. Di generasi Hatta ini, ide demokrasi meresap di benak anak muda Indonesia dan mulai gerakan-gerakan kemerdekaan mengalami banyak ganjaran karena transisi dari penjajahan Belanda ke penjajahan Jepang. Akhirnya, kemerdekaan Indonesia resmi diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Perkembangan demokrasi ini di Indonesia dari masa ke masa ada 4 perkembangan demokrasi dari masa ke masa. Yang pertama ialah demokrasi parlementer dari 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka hingga berakhir di tahun 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan. Akan tetapi, konsep demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia karena lemahnya budaya demokrasi. Untuk mempraktikkan demokrasi model barat ini telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik mendominasi kehidupan sosial politik. Pada masa ini pula digelar pemilu pertama pada 1955. Pemilu 1955 mendapatkan pujian dari berbagai pihak termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan dan calon perorangan. Beberapa hal yang menarik dari pemilu 1955 ini adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR itu ialah Perdana Menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk mengiring pemilih untuk menguntungkan partainya. Yang kedua itu ialah demokrasi terpimpin. Nah, berlangsung pada 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin. Demokrasi terpimpin ini dimulai pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Ini ialah ciri yang paling khas dari konsep demokrasi terpimpin adalah kehadiran
peran dan campur tangan presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi, yakni Presiden Soekarno. Di lain sisi, demokrasi terpimpin juga terlihat dari pengaruh komunis dan peranan tentara di politik Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin, banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945 seperti 1. Pembentukan nasionalis, 2. Agama dan komunis atau Naskom, 4. TAP MPRS nomor 3 MPRS 1963 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang kelima, pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden. Pengangkatan ketua DPR gotong royong MPRS menjadi menteri negara oleh presiden. GBHN yang bersumber pada pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita, ditetapkan oleh DPA bukan MPRS. Yang ketiga itu ialah demokrasi Pancasila era Orde Baru dari 1965 sampai 1998. Setelah peristiwa G30 SPKI terjadi di tahun 1965, terjadi pergantian pemimpin dari Soekarno menuju Soeharto. Era Orde Baru ini juga dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi. Akan tetapi, rejim yang berkuasa selama 32 tahun yaitu Soeharto juga dihantui dengan beberapa penyimpangan seperti 1. Adanya penyelenggaraan pemilu dan tidak jujur dan tidak adil. Kedua, penegakan kebebasan berpolitik bagi pegawai negara sipil atau PNS. Ketiga, kekuasaan kehakiman yudikatif yang tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS Departemen Kehakiman. 4. Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat. 5. Sistem kepartaian yang otonom dan berat sebelah. 6. Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, dan yang terakhir adalah demokrasi reformasi. Nah, demokrasi reformasi ini berlangsung dari 1998 sampai sekarang. Berakhirnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun melahirkan demokrasi baru yang dikenal dengan istilah era reformasi. Nah, era reformasi adalah fase demokrasi yang kembali ke prinsip dasar demokrasi, seperti adanya pemilu secara langsung, kebebasan pers, desterilisasi, hak-hak warga negara lebih terjamin di zaman reformasi ini. Nah, dan juga rekrutmen politik yang inklusif. Terima kasih.